Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Siap belajar lagi ya? Belajar dari rumah. Nah, ya hari ini kita sudah memasuki di tema kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Ayo kita buka bukunya sama-sama, buku yang sudah Bu Dewi bagikan kemarin ya. Di subtema 1 adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, Tuhan menciptakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tumbuhan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, dan juga bagi kehidupan hewan. Untuk manfaat tumbuhan diantaranya apa? Ada yang bisa? Ya, untuk bahan baku industri, untuk sumber makanan, untuk peralatan rumah tangga, untuk pewarna alami, dan juga untuk kesehatan. Kira-kira bisa membayangkan nggak ya kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Ya, kita bisa membayangkan tentu manfaatnya akan sulit kita dapatkan. Nah, di halaman kedua, di sini ada sebuah dongeng pohon apel. Coba dibaca sama-sama dari rumah ya. Bu Dewi akan membacakan sebentar. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya anak laki-laki itu kembali lagi. Anak laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab anak laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua ini adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Anak laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bisa bersama lagi. Nah, di halaman selanjutnya ada pertanyaan. Coba dijawab ya. Siapa teman pohon apelnya? Teman pohon apel itu adalah seorang anak laki-laki ya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Bagaimana perasaan pohon apel? Bergembira dan senang karena dia bersama temannya bisa bermain bersama. Yang nomor 3, apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Kebaikannya adalah dia memberikan dahan-dahan semuanya untuk si anak laki-laki yang digunakan untuk membuat rumah ya. Nomor 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena setelah memberikan dahannya, anak laki-laki itu tidak kembali lagi. Untuk yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, karena dia sudah menemukan temannya dan bisa bersama lagi. Namanya nangis gembira. Nah, di dalam sebuah dongeng ada yang namanya unsur-unsur. Di halaman LKS halaman 69 kita buka ya. Unsur-unsur di dalam dongeng ada 6, yaitu tema. Tema adalah pokok permasalahan suatu cerita. Nah, dari cerita atau dongeng pohon apel tadi dengan tema ketulusan. Untuk kedua adalah tokoh dan watak tokoh. Tokohnya siapa saja tadi ya? Ada
pohon apel dan juga ada anak laki-laki. Untuk wataknya pohon apel tadi adalah dia tulus, sedangkan anak laki-laki dia berwatak selalu meminta atau selalu menginginkan dari pohon apel tadi. Yang ketiga adalah latar cerita. Latarnya itu adalah maju. Latar itu apa ya? Latar adalah tempat atau waktu jalannya cerita. Jadi latarnya adalah di sebuah kebun. Untuk alurnya, tadi alurnya maju ya. Maaf, Bu Dewi salah menyebutkan. Nah, kalau alur itu adalah tahapan atau jalannya suatu cerita. Jadi alurnya maju. Untuk sudut pandang, ini ada dua. Sudut pandang adalah cara seorang pengarang itu menempatkan tokoh atau pelaku. Jadi ada sudut pandang diaan dan sudut pandang akuan. Karena si pengarang ini menyebut sebuah pohon apel dan juga anak laki-laki, jadi sudut pandang dari dongeng pohon apel tadi adalah diaan. Yang keenam adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan seorang pengarang tadi kepada pembacanya. Kira-kira apa ya amanat dari pohon apel tadi? Ya, amanatnya adalah kita tidak boleh meminta atau mengharapkan sebuah imbalan dari sesuatu yang sudah kita lakukan, suatu kebaikan yang sudah kita lakukan, tidak perlu kita mengharapkan sebuah imbalan. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nanti bisa dicoba pada bacaan dongeng di halaman berikutnya. Kemudian di halaman LKS 70 ini ada sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, pada soalnya ada 33 mangga ditambah 17 sama dengan berapa? Sama dengan 50. Kemudian bisa bertukar. Bagaimana caranya bertukar? Jadi bisa juga ditulis 17 ditambah 33. Hasilnya sama, adalah 50. Contoh selanjutnya di halaman 6 buku tema. Nih ada daun kering 35 ditambah dengan 15. Hasilnya ya 50. Bagaimana pertukarannya? Sifatnya bisa dikebalik ya. 15 ditambah 35 hasilnya sama 50. Seperti itu. Jadi dimanapun tempatnya, bisa di belakang, bisa di depan atau di samping kanan atau di samping kiri, hasilnya sama. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur kepada tumbuhan yang sudah memberikan manfaat kepada manusia? Ya, caranya adalah dengan cara menyirami, memberikan pupuk. Karena bersyukur merupakan pengamalan dari sila pertama, Pancasila ya. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur kepada hewan? Ya, dengan cara memberi makan dan memberi kandang yang layak pada hewan yang ada di sekitar kita. Sekian penjelasan dari Bu Dewi, bisa dipelajari lebih lanjut di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.